Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Wings. Salam sehat jiwa dan raga. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah ya, diberikan kesehatan lahir dan batin. Saudaraku, jangan lupa ya, harus vaksin. Saya sudah melaksanakan vaksin. Awalnya saya juga merasa ragu-ragu dengan isu-isu yang beredar. Maklumlah, sekarang dunia ini dan juga negara kita sedang mengalami gejolak yang begitu menyulitkan kita dengan wabah pandemi dan dengan juga peraturan-peraturan yang berlaku di setiap negeri. Di Indonesia juga wabah ini, COVID, pandemi ini di samping menyulitkan kesehatan kita, mengkhawatirkan kesehatan kita, keselamatan jiwa dan raga kita dan keluarga kita, juga peraturan yang berlaku di negeri ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus dengan adanya peraturan penyekatan seperti beberapa waktu yang lalu, lockdown, PSBB, dan kini PPKM. PPKM 2 bulan terakhir telah dilakukan, berkepanjangan periode 1, periode 2, dan akan pemerintah membuat peraturan tersebut berkepanjangan pula. Itu bukan saja membuat kesehatan, keimanan kita terganggu olehnya. Yang terpenting dalam kehidupan dunia juga aktivitas kita terganggu. Bagaimana tidak terganggu? Kita katakanlah kalau orang-orang yang untuk aktivitasnya sehari-hari di tempat kerjanya atau kemanapun dia bepergian melakukan lalu lintas dengan kendaraan pribadi, oke. Namun tetap harus memiliki legalitas di tempat protokol-protokol yang berlaku. Dan kita pada umumnya masyarakat menengah ke bawah, kalau kita biarkan begini, kita tidak patuhi, kita juga sulit untuk mencari nafkah. Apalagi di ibu kota ini seperti saya di Jakarta. Tidak bisa kemana-mana, terjadi penyekatan. Yang salah siapa? Tidak ada yang salah. Bukan peraturan yang salah. Tapi yang salah adalah kita. Kekhawatiran kita membelenggu kita. Karena kita tidak bisa menjaga diri kita dengan kesehatan yang stabil. Maka pemerintah membuat peraturan tersebut. Seperti sekarang PPKM. Jika mau bepergian harus divaksin. Harus mempunyai legalitas vaksin. Ternyata saya pikir-pikir benar. Kalau dalam sisi agamanya memang benar. Kematian adalah sudah dicatat di Lauhul Mahfuz oleh Allah. Kenapa kita mesti takut? Nah, jadi intinya saudara-saudaraku dimanapun berada, vaksinlah Anda. Lakukanlah vaksin. Saya awalnya ragu. Kenapa ragu? Karena isu yang beredar selama ini, orang yang sehat kenapa mesti divaksin? Jadi intinya, kenapa kita mesti takut kalau memang kematian di tangan Allah? Maka lakukanlah vaksin. Maksudnya bervaksin itu tersebut adalah mengantisipasi daripada kesehatan kita, agar jangan antibodi, agar jangan penyakit gampang terserap oleh tubuh kita. Ya, kalau kuat imun kita, kalau nggak kuat, itu yang terjadi pada saudara-saudara kita yang kena musibah. Mereka tak sanggup menahan deraan virus tersebut. Jadi kalau sudah divaksin, lebih bagus. Dan perlu diketahui, ternyata isu yang beredar selama ini mengenai vaksin menakutkan.
Katanya ada yang habis divaksin kelojotan, sakit, mati, nggak tahan. Ada yang isunya vaksin itu tersebut mengandung unsur tidak halal. Ada yang vaksin tersebut adalah deteksi diri oleh suatu badan dari tempat tertentu. Ternyata saya yang selama ini tidak yakin melakukannya aman dan halal. Gak ada apa-apa, aman, seger. Memang sewaktu disuntik tadi vaksin, oh iya kebetulan saya disuntik vaksin Sinovac ya, di Mabes Polri atas usulan saudara saya, seorang pejabat Polri. Alhamdulillah, segar. Memang agak pusing tadi dan perut terasa lapar. Ya sudah, selesai vaksin, makanlah secukupnya, jangan terlalu kenyang, hingga keluar keringat, dan minum air kelapa hijau. Selepas itu istirahat. Tadi saya melakukan itu, santai saja, istirahat, bangun, lakukan ibadah kembali. Dan yang lebih terpenting lagi, setelah kita divaksin, kita diberikan sertifikat legalitas bahwasanya kita sudah melakukan vaksin. Jika kita sudah memiliki sertifikat atau dokumen tersebut, itu bisa kita tunjukkan ke petugas-petugas protokol penyekatan penyebaran virus di beberapa wilayah, di beberapa tempat. Seperti contohnya di busway, di terminal-terminal, di angkutan-angkutan umum, di bandara, di kereta api. Selama ini pemerintah melarang orang bepergian tanpa membawa surat itu tersebut. Artinya, jika seseorang yang bepergian tersebut sudah memiliki dokumen vaksin, berarti dia sudah divaksin, sudah memiliki antibodi. Jadi pemerintah tidak khawatir lagi bahwasannya yang berkaitan terkena virus setidaknya mempunyai antibodi. Dan tidak dikhawatirkan orang tersebut menyebarkan virus. Itu maksudnya. Karena apa? Setiap transportasi itu ada kerumunan orang. Dan yang lebih terpentingnya lagi, untuk aktivitas kesana kemari, kalau kita tidak mempunyai surat, berarti tidak keluar rumah. Itu yang terjadi pada saya. Hampir sebulan saya terpendam di rumah, tidur, makan, hingga jadi badan gemetar, tidak bekerja, tidak aktivitas, tidak mencari nafkah. Kenapa? Saya tidak bisa bepergian menggunakan angkutan umum, transportasi umum, seperti busway, kereta di ibu kotanya. Kenapa? Karena saya nggak bisa melalui penyekatan tersebut, karena saya tidak memiliki dokumennya. Nah, jadi manfaat dari vaksin itu banyak. Badan jadi sehat, memiliki antibodi, kita memiliki dokumen yang bisa kita gunakan sebagai pas untuk pemeriksaan. Ingat saudara-saudaraku, jangan termakan hoaks. Tidak benar ternyata itu yang disuntik vaksin membahayakan, mematikan. Memang jika kita memiliki riwayat penyakit yang berbahaya pada tubuh kita, ya tentu tidak pun kena vaksin, dimasukkan obat tertentu, antibodi tertentu akan bentrok pada penyakit yang ada, akan berakibat fatal. Makanya pihak medis melarang. Tapi kalau kita tidak ada penyakit, terima saja vaksin tersebut. Halal, bermanfaat. Saya ingatkan itu. Divaksinlah Anda untuk menyelamatkan diri Anda dan keluarga Anda, saudara-saudara. Ternyata vaksin itu halal dan aman. Tengok. Selama ini saya khawatir, berbulan-bulan, 2 bulan saya nggak mau divaksin. Untuk apa divaksin? Untuk apa divaksin? Nggak benar itu, membahayakan, bisa mematikan, haram. Ternyata halal, aman, dan saya sudah memiliki dokumennya. Jadi saya bisa kemana-mana aktivitas mencari nafkah. Jadi intinya saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua, dimanapun berada, marilah sama-sama kita menjaga iman, imun, dan aman.
kita juga hidup di bumi Allah ini. Di bumi ini perlu mencari nafkah. Untuk nafkah lahir kita, nafkah batin kita ibadah. Serahkan semua pada Allah. Jadi kalau kita nggak mencari nafkah, siapa yang mau ngasih makan keluarga kita? Ya. Dan saya ingatkan dan saya anjurkan, setelah divaksin pulang makan secukupnya dan beli air kelapa hijau. Tadi saya beli air kelapa hijau 1 buah, ditaruh gula secukupnya sesuai selera kita. Saya minum segelas. Ini untuk 1 buah bisa 3 gelas. Rencananya 3 hari berturut-turut untuk membangkitkan imun tubuh. Ya, ini dia air kelapa hijau. Dan saya cari di kampung sebelah atau dimanapun Anda bisa cari belimbing wulu yang sering membuat masakan asam sunti, kalau orang Aceh bilang. Kalau orang Medan bilang belimbing wulu. Dimakan gini aja pakai garam boleh, tapi dicuci ya biar lebih bersih. Direbus juga boleh. Oke, enak. Itu membangkitkan imun tubuh. Nanti ada video berikutnya bagaimana cara merebusnya ini. Saya rasa Anda sudah tahu. Ambil segenggam seperlunya, dicuci yang bersih, direbus. Ditaruh perasa sedikit, garam atau gula. Nah, diminum airnya setelah dingin. Membangkitkan imun tubuh. Nggak usah khawatir, sehat. Insya Allah mungkin mulai besok saya bisa beraktivitas, mencari nafkah ke berbagai tempat sesuai profesi saya. Selama ini hampir 2 bulan saya nggak bisa aktivitas. Kalau sudah hampir 2 bulan nggak aktivitas, di mana mau dapat rezeki? Gimana mau makan? Oke, saudara-saudaraku semua, tetap sekali lagi saya ingatkan, kita nggak usah berpikir macam-macam kepada pemerintah. Kita nggak usah berpikir pada fitnah-fitnah yang terjadi tentang penyakit ini. Anggap saja ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang kita hadapi di era kini, di tahun kini. Nah, bagaimana cara kita menghadapi cobaan dari Allah tersebut? Jaga iman kita dan jaga kesehatan kita, yaitu menjaga jarak, protokol kesehatan, dan juga jaga kesehatan kita secara pribadi dari dalam. Dan lagi, jaga aman kita. Aman itu apa? Menurut saya aman itu ya nggak aman kalau nggak cari makan, nggak mencari nafkah. Nah, makanya divaksin. Juga pemerintah tidak mau bodoh mengeluarkan anggaran untuk memvaksin kita. Menurut saya 1 dosis vaksin yang akan dimasukkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah kita berharga nilainya, bukan murah. Jangan fitnah. Jangan terima fitnah. Jangan terima isu-isu yang dari mana-mana. Nyata sehat, banyak yang sehat. Bagi siapa-siapa yang termakan isu yang katanya divaksin mati, udah pernah melihat sendiri. Mungkin dia ada penyakitnya. Oke? Saudara-saudaraku, mohon maaf atas penyampaian saya ini. Ini sengaja saya buat videonya adalah rasa syukur saya. Hari ini saya telah melaksanakan vaksin. Dan kabar baik kepada saudara-saudaraku semua, bahwasanya vaksin itu adalah aman dan halal. Ingat, kita mesti jaga iman, imun, dan aman. Jadi bisa pulih. Kalau semua masyarakat Indonesia kita melakukan itu, kita bisa pulih kembali. Ya. Jadi mengenai air kelapa tersebut, air kelapa hijau itu sangat bagus membangkitkan imun tubuh kita, apalagi setelah divaksin. Jadi kalau nggak kena divaksin pun air kelapa hijau juga sangat bagus untuk kita jadikan minuman penyegar. Nah, belimbing wulu ini, belimbing sunti ini pun juga sangat bagus, dimakan begini aja pakai garam bagus. Direbus airnya kalau nggak tahan asamnya, itu bagus. Ya, air kelapa hijaunya memang segar, nggak pun karena COVID, nggak pun apa, memang segar. Cara minumnya biasa saja. Air kelapa gitu loh, kan segar.
Saya tidak sarankan minum air kelapa hijau ini menggunakan es, nggak usah. Terserah kalau mau pakai es boleh juga, tapi saya tidak pakai es. Biar benar-benar sehat ya. Di mana-mana setiap daerah apapun namanya air kelapa hijau itu ada. Bendanya sama, tetap dari buah kelapa yang hijau. Terasa segar. Sama itu kalau kita habis berolahraga, jika kita lemas minum air kelapa segar. Di vaksin tersebut sama seperti kita habis berolahraga, lemas saja tadi. Belimbing bulu tadi saya sudah makan beberapa buah pakai garam. Kalau saya sih rencana sih direbus, tapi saya tahan makan begini saja pakai garam. Belimbing bulu, apapun namanya di daerah kalian masing-masing, bagus makan beberapa buah. Ya agak asam gimana gitu, tapi ini bagus sekali untuk membangkitkan imun tubuh. Ya, itu pesan dari saya. Lakukan, tidak usah ragu. Kita orang beragama, percaya pada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian kita sudah ada catatannya, sudah ada tempatnya, sudah ada waktunya. Yang kita sulit kehidupan dunia ini. Kalau kita nggak bisa aktivitas, terhambat, sakit, atau nggak punya legalitas, kan susah. Oke? Enak kok. Asam gimana gitu. Nah, inilah dia sisa air kelapa hijau saya yang saya beli tadi di pinggir pasar. Satu buah sudah saya minum di lokasi, satu buah sudah saya bawa di rumah, dan satu gelas sudah saya minum dari kemasan yang ada. Ini rencana untuk malam. Ini belimbing wulunya banyak. Saya sudah konsumsi beberapa buah, saya makan begitu saja pakai garam atau begitu saja. Rencana nanti malam pun direbus. Setelah hangat airnya diminum. Nah, ini dia. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Semoga bermanfaat, menjadi juga pedoman, menjadi juga pengetahuan bagi masyarakat luas, saudara-saudaraku dimanapun berada, yang selama ini masih ragu-ragu, yang selama ini masih termakan hoax. Saya juga orang beragama. Alhamdulillah hari ini saya baru sadar. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Kalau dirasa video saya ini bermanfaat, tolong bagikan kepada saudara-saudara yang lain ya. Jangan lupa di komen video saya ini, dibagikan, di like, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.